Oke, jadi buat para penonton YouTube yang sekarang udah mungkin mulai menyaksikan, kita hari ini akan membahas tentang drama Korea yang begitu fenomenal di Indonesia karena dianggap cukup relate dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat membenci pelakor, bukan begitu? Benar. Ya, betul. Nah, relate-nya kenapa? Karena plot kisahnya itu kurang lebih cukup banyak dialami oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Judulnya The World of Marriage. Mungkin semua di sini yang ikutan Zoom meeting ini sudah sebagian menonton ya. Kalaupun belum, ini saya yakin juga akan tetap bisa diskusi karena temanya sangat luas. Ini tentang persahabatan, dunia kerja, keluarga, hubungan antara orang tua dan anak. Jadi saya harap semuanya bisa ikut interaktif. Gimana caranya kita bisa nanya ke Bu Rena bahwa hal ini sebenarnya sangat bisa kita aplikasikan di dunia nyata. Terus kalau kita bedah dari karakter Sunwo itu apa sih yang dia alami sebenarnya? Langsung nih berarti? Ya, langsung Bu, silahkan. Oke, thank you Alfi dan teman-teman, ada Mbak Friska juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau pertanyaannya adalah pertama terkait karakternya Sunwo ya. Ya. Apakah pengalaman masa lalu mempengaruhi perilaku di masa sekarang? Itu jawabannya tentu iya ya, tentu iya. Karena kan pengalaman masa lalu itu pasti tersimpan di memori, di pemikiran kita, di ingatan kita gitu. Nah, seberapa dalam pengalaman tersebut dimaknai oleh si individu, maka semakin dalam maka semakin mungkin dia akan sangat mempengaruhi kehidupannya. Dan seberapa dalamnya ini sangat bergantung pada apakah negatif atau positif gitu pemaknaannya ya. Jadi kalau misalnya negatif berarti dimaknai sebagai beban psikologis di masa lalu. Kalau pada kasus Sunwo ini diketahui kan dia PTSD ya. PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder, di mana dia masih punya trauma atas kematian ayah dan ibunya, di mana ternyata ayah dan ibunya itu juga kasusnya perselingkuhan juga ya. Dan si Tanuminya ini juga trauma, ayahnya berselingkuh, kemudian katanya yang mengendarai mobil itu ibunya nyupir ibunya ya kan, terus ada kesan soal ibunya yang membunuh ayahnya gitu dalam perjalanan tersebut karena merasa dendam gitu ya sama si ayahnya ini atas perilaku perselingkuhan ayahnya. Jadi sebenarnya di sini sih pengalaman tersebut masih sangat rekam jelas di Sunwo sehingga membentuk dia sebagai orang yang survive gitu loh, survivor. Dia ini survivor PTSD, survivor atas suatu kejadian yang sifatnya itu pengalaman batin yang negatif gitu ya. Nah, maka dia berusaha membangun hidupnya dengan begitu sempurna, seolah tidak ada cacat atau kekurangan. Itu tujuannya sebenarnya dia survive. Sebenarnya itu dia menguatkan diri bahwa dia harus memastikan segala sesuatunya itu berjalan smooth, ya, perfect, smooth. Jadi gitu. artinya kalau orang yang kita lihat perfect gitu ya, perfeksionis banget itu, saya mau nanya ke ketiganya, nanti gantian aja jawabnya. Kalian nonton ini motivasinya apa sih setelah melihat episode berapa gitu ya? Itu kan bisa menyaksikan bahwa kehidupan rumah tangga tuh nggak semudah itu. Apakah melihat drama-drama genre kayak gini tuh membuat kalian takut nggak sih menjalani pernikahan nantinya? Awal sih pas nonton emang sebegitu rumitkah rumah tangga itu kan? Karena katanya umur 40 tahun tuh cowok itu punya pubertas kedua ya? Apa sih namanya? Puber kedua, oke. Puber kedua gitu kan. Karena memang dan ternyata pas ngikutin itu si cowoknya itu sama si selingkuhannya ini benar-benar nggak cinta. Jadi kayak apa nanti rumah tangga aku kayak gitu atau gimana ya? Aku takut kayak gitu. Jadi tapi kamu tuh tonton sampai habis. ada yang ngedistract itulah, intinya gue nggak mau ngelanjutin si Korea ini karena gue takut bablas gitu. Karena gue kenapa nonton itu karena di sosmed heboh banget kan, kayak semua orang tuh ngomongin itu gitu. Ini nih apa sih sebenarnya gitu, apalagi para ibu-ibu muda atau remaja-remaja tiba-tiba kayak yang kesel banget sama si pihak ketiga si itu kan yang menyebalkan itu. Tapi
Nah itu kenapa sebenarnya dari penasaran doang sih. Cuman gua dari cerita panjangnya gue nggak ngikutin karena gue cuma stop di episode 2 doang. Jadi lebih ke penasaran doang sih kalau gue. Iya ya, karena kehypean orang di medsos gitu ya. Nah, Iya, masih lajang gitu ya melihat kayaknya kok realitanya kehidupan pernikahan semenakutkan itu gitu. Nah pertama Prisca punya pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi di film belum tentu terjadi di kita gitu. Artinya kalaupun itu mungkin memang banyak orang mengalaminya, tapi belum tentu itu juga akan dialami oleh saya gitu. Jadi itu harus jadi pemikirannya Prisca gitu supaya nggak takut gitu. Oh, jangan takut, Pris. Ya, terus kedua ya dilurusin lagi niatnya menikah tuh apa. Jadi kalau emang udah menemukan someone yang menurut Prisca udah mentok gitu ya, udah yang emang nggak ada lagi di dunia ini yang bisa jadi teman Prisca buat menghabiskan waktu bersama, menghabiskan itu bukan cuma romantisme aja ya, tapi bener loh. Klik sama kita yang saling melengkapi tuh bener ya. Jadi saya punya karakter A, dia punya karakter B yang saling melengkapi gitu. Misalnya di karakter A-nya saat misalnya karakter A lagi marah, yang karakter B misalnya bisa lebih ngalem atau ngediemin atau gimana gitu. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya bisa di-adjust gitu, yang bisa diupayakan untuk di-adjust. Pak hancur tentu, tapi kemudian dia kan membongkar itu semua dengan cara yang cukup ekstrim, yaitu di depan keluarga perempuan selingkuhannya ya kan. Kemudian dia menjadi pribadi yang begitu melawan gitu ya. Sebenarnya ini reaksi emosi apa sih Bu gitu? Apakah para perempuan yang diselingkuhi akan mengalami reaksi sama seperti ini? Dan sejauh mana perselingkuhan itu patut dibalas atau sebaliknya patut dimaafkan gitu Bu? Oke, agak panjang nih jelasnya. Kalau perselingkuhan itu, saya coba share screen ya, sedikit aja. Jadi kalau perselingkuhan itu adalah suatu hal yang ini nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak guys? Aku sih bisa lihat ya. Ini materi udah mulai serius. Kelihatan. Ini semua gambar kok, nggak ada yang berat-berat. Jadi ini tuh trust ya. Jadi kita mau hidup bersama seseorang yang mungkin sebelumnya nggak kita kenal banget gitu ya. Artinya kalaupun udah pacaran juga kan nggak kenal banget sebenarnya ya. Itu karena kita percaya kan, di awal kita percaya menggantungkan seluruh kehidupan kita ke depan sama dia gitu. Itu percaya, trust gitu. Nah ketika pasangan kita berselingkuh, itu yang terjadi adalah trustnya itu jadi goyah gitu, karena dia ngerasa bahwa jadi selama ini kamu nganggap aku apa gitu. Jadi bukan dianggap sebagai orang yang satu-satunya orang di dunia ini yang penting dalam hidupnya dia, ya kan? Atau mungkin juga dianggap sebagai orang yang saya dikhianati karena misalnya saya sudah jelek atau saya sudah tua kalau pada kasus si Sanwo ya kan, atau mungkin hal lainnya, sehingga membuat ketika kepercayaan itu goyah atau sudah runtuh, itu membuat si korbannya itu akan mengalami, tadi pertanyaannya emosi apa ya? Emosinya tuh yang pertama marah ya. Marah itu yang sangat terlihat jelas dari Sanwo itu marah, sama juga seperti si Yerim itu juga marah kan reaksinya. Jadi marahnya itu adalah tidak terima bahwa dirinya ada pembanding dengan dirinya dengan orang lain, dengan perempuan lain, itu marah pastinya. Nah, di sini disebutkan bahwa betrayal is like a sharp knife on your back. You feel it but you can remove it. Jadi emang beberapa kan berarti perselingkuhan ini adalah suatu kasus yang bisa dimaafkan juga gitu. Tapi gimana ya? Itu adalah sebenarnya gini, bercerai atau tidak bercerai itu adalah keputusan yang harus dipahami konsekuensinya dari masing-masing keputusan tersebut. Misalnya memilih untuk tetap bertahan, dia harus paham konsekuensinya apa. Misalnya dia harus adjust atau menghadapi emosi-emosi dia yang harus melihat suaminya setiap hari, maksudnya orang yang telah mengkhianati dia gitu. Atau mungkin
dia harus adjust melihat dirinya sendiri yang tidak bisa bangkit dari perasaan tidak berharganya gitu. Nah, itu adalah konsekuensi jika dia memilih gitu ya, memilih untuk bertahan. Nah, itu kan proses panjang. Kalaupun akhirnya nanti di balik pertahanannya itu akhirnya dia juga menemukan pemaafan, menemukan kebahagiaan juga, anak-anaknya tetap bisa merasakan figur ayah misalnya begitu, ya itu kan konsekuensi positifnya yang dia dapatkan dari bertahan. Nah, begitu juga dengan konsekuensi apa yang akan didapat. Kenapa tidak? Karena memang ada kaitan secara psikologis ya Bu Rena. Coba Ibu mungkin bisa jelasin seperti apa sih? Ya. Kalau klepto itu biasanya sih kan ini ya, kayak mau nih ketika kita ngambil satu barang tanpa diketahui orang lain, itu kan ada rasa kemenangan, nggak ketahuan gitu kan, asik nih nggak ketahuan, walaupun barangnya cuma ciki ya, terakhir dia cuma ngambil ciki gitu kan, atau misalnya kalau yang lebih mahal itu ada barang-barang yang diambil, jam tangan lah, pulpen dari Jerman dan lain-lain gitu ya. Tapi di situ ada perasaan bangga, perasaan senang ya. Jadi ada efek kesenangan yang dia dapatkan itu yang mungkin dia nggak dapat gitu dari orang tuanya, atau selama dia menjalani masalah seperti ini dia kan lebih banyak mengalami rasa sedih, rasa duka, rasa senangnya itu minim gitu. Bahwa dia yang selingkuh, dia yang mulai duluan, tapi dia yang perilakunya sampai di episode berapa gitu sangat menyebalkan, agresif artinya menyerang gitu ya, terus juga kok bikin ulah terus gitu. Nah, ini kok bisa sih seorang pendosa bukannya menyesal minta maaf berusaha mengambil hati orang gitu, tapi kok malah bikin kacauan gitu. Pendosa itu gimana Bu? Apakah memang reaksi para laki-laki peselingkuh itu seperti itu Bu? Kamu ingin mendapatkan pembenaran ya? Pertama kita harus lihat kalau si Theo ini kan dia juga udah punya kasus di masa kecil ya. Dia hidup atau besar tanpa figur ayah kan. Ibu sama ayahnya juga kalau nggak salah bercerai ya. Yang ibunya terakhir sakit di rumah sakit itu kan cerita katanya ayahnya sama ibunya juga tidak hidup bersama, terus Theo juga kehilangan figur ibu, makanya si ibunya ini kan, ibu mertuanya si Sanwo ini menyarankan ke Sanwo kan, lebih baik kamu memaafkan gitu demi anak kamu gitu kan, karena saya sudah merasakan membesarkan seorang anak tanpa ayah misalnya gitu. Dia bilang seperti itu kan, berarti itu menggambarkan kehidupannya Theo yang memang kurang kasih sayang gitu sejak awalnya. Jadi dia nggak punya figur bagaimana menjadi seorang laki-laki yang baik, bertanggung jawab atau stabil gitu ya secara emosi. Intinya sih tadi saya udah bilang respect ya. Jadi semua sebenarnya bisa dikomunikasikan, bisa dibahas gitu ya. Kalau misalnya kita adalah pasangan yang sehat, justru tujuan kita itu adalah membangun pasangan kita gitu loh, membuat pasangan kita lebih maju daripada kita gitu. Jadi tidak ada intinya berkompetisi, tapi lebih kepada suportif ya. Dia kan karena pasangan adalah supporting system. Nah, ketika salah satunya sudah lebih tinggi, yang harus diutamakan ada respect gitu. Harus tetap respect bahwa dialah yang support. Misalnya saya sebagai perempuan bisa berkontribusi di mana-mana ya karena pasangan saya mengizinkan ya. Saya harus respect sama dia gitu loh. Maksudnya bukankah secara logika misalnya, kalau cinta kan nggak pakai logika Bu misalnya gitu ya. Secara logika kan udah jelas itu punya orang gitu loh. Tapi kenapa logika itu dilawan, diterjang, kira-kira kenapa? Karena milik orang tuh kadang lebih hijau royo-royo gitu ya. Iya. Gitu. Kayak apalagi udah punya udah mapan. Udah apalagi punya orangnya udah ada tantangan. Dia juga korban nggak sih? korban gimana? Jadi misalnya dia juga sebelumnya misalnya ke rumah tangganya broken home, maksudnya bisa bapak ibunya broken home, terus dia mungkin juga ada kayak dendam pengen bikin rumah tangga orang rusak, atau dia kurang kasih sayang. Kalau kayak si Dakyong tadi kan misalnya dia bener-bener loh. Jadi, banyak juga kasus di pengadilan itu kasus orang ketiga gitu. Kesininya meningkat. Trennya meningkat ya. Itu harus meningkat. Para ibu-ibu yang sudah menikah kita harus patut mewaspadai. Oke, kuatkan diri. Tapi semoga saja tidak terjadi. Banyakin ginsu ya. Poles terus muka ya dengan skincare. Kita banyak berdoa. Skincare jangan lupa.
Iya, pinter, Oh, itu penting. pinter nyari duit jangan lupa Benar. gitu ya. Oke, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau enggak, aku mau ini lagi. Nyampein pertanyaan dari netizen kita di YouTube. Hukuman apa yang tepat Silakan. untuk cowok yang selingkuh menurut psikologi? Apalagi yang pelin-pelan nggak bisa milih. Dia sakit apa itu ya? Wah, ini ketahuan banget korban pelin-pelannya orang ini kayaknya nih. Gimana Ibu? Bisa dijawab? Kira-kira Hukuman yang hukuman apa yang tepat. tepat untuk cowok Kan yang psikolog bukan hakim, kok disuruh mikirin hukuman yang tepat ya Bang? Ya, emosional itu Ibu netizen. ya, jawabannya ya Bu ya. Ya udah jawab aja hukuman dari Allah CL. Waduh. Begitu ya serem-serem. Ibu Tika Biantoro, jadi tidak perlu dihukum, biar aja dia menunggu hukuman dari Yang Maha Kuasa. Dia sampai emosi loh Bu, ingin ku berkata kasar, ini ketahuan memang korban ya guys. Terus dia curhat, karena cowoknya pelin-pelan, gak mau kehilangan istrinya, tapi ngerugiin orang ketiganya, sosok protektif. Gak bener, lu lepas aja, kalau gitu gak usah tanya Bu Rena. Kamu tanya aku aja. Oke, kemudian ada juga yang tanya, perselingkuhan itu kan bisa terjadi dari kedua pihak. Biasa dari pihak laki-laki maupun perempuan. Respect juga harus datang dari kedua pihak. Oke, baik, not setuju. Duh, serem ya, nanti pelakor jadi tren. Kadang di negara 62 kan suka gitu. Atau udah ngetren ya, tadi udah disampaikan Bu Rena bahwa trennya ternyata memang meningkat saat ini. Bahwa kasus perceraian akibat orang ketiga itu jumlah angkanya meningkat secara data ya. Oke, Data detailnya nggak berapa persen peningkatannya yang orang ketiga kasusnya? Waduh, nggak punya datanya kalau Indonesia. nggak punya ya. Dan memang kayaknya sepertinya belum ada juga yang mendata ya Bu ya. Coba Alki di data. Berarti, gimana mau Boleh, ditanya? nanti aku bikin survei kecil-kecilan. Kamu pernah jadi korban pelakor? Iya, yang penting juga adalah dibangun awareness gimana orang supaya jumlah pelakor tidak meningkat, itu gimana cara bikin awarenessnya. Kan caranya ya itu. Karena saya mikirnya, karena kalau saya mikirnya segini, perempuan itu kan mungkin harus diberdayakan secara pendidikan atau pemikiran ya. Tapi kenyataannya perempuan berpendidikan juga bisa jadi pelakor gitu loh. Nah, kemudian juga jadi apa gitu yang salah gitu? Apakah karena ada kesempatan seperti Bang Napi misalnya, atau apa gitu? Ya, kenapa? Tapi pertanyaan terakhir sebelum kita closing ya Bu ya. Ini soal baru keinget gitu. Kalau ada kira-kira ada klien Ibu yang ternyata dia pelakor, terus menceritakan kisah percintaannya dia dengan pria beristri gitu. Saran apa yang Ibu Rena kasih ke dia? Sementara dia ini adalah klien Ibu gitu. Oh, oke. Nah, Saya akan memberikan pandangan tentang konsekuensi apa yang akan dia hadapi jika dia meneruskan hubungannya. Konsekuensi positifnya, misalnya dia sendiri tuh yang harus identifikasi ya ya keinginannya tercapai gitu. Misalnya kalau konsekuensi positifnya, terus bisa misalnya kalau yang korbannya dia itu adalah kaya atau sugar daddy ya, sekarang ya lagi musim sugar daddy itu. Sampai ada loh itu pembahasannya bahwa si Tae-oh sebagai sugar daddy itu secara finansial sangat lemah. Jadi dia kesalahan Tae-oh sebagai salah target. iya sebagai sugar daddy dia kurang mempersiapkan gitu. Kalau mau jadi sugar daddy itu harus kalau di dalam itu di dalam. Oke. Nah, di sini adalah si pelakor ini harus menyadari konsekuensinya apa kalau dia mau lanjut. Saling percaya terhadap pasangan kita masing-masing kayak gitu kan. Meningkatkan trust itu yang terpenting. Meskipun dia bohong, tanya tuh kenapa kayak gitu. Oke. Boleh lo agak membuat gue terdistraksi ya. Oke, udah? Nggak nyala. Nggak kedengeran ya? Lanjut, Valentina, kamu bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Kalau aku buat pasangan atau pasangannya selingkuh itu bukan jalan keluar. Iya betul. Yang kedua buat wanita-wanita yang gadis atau yang mau kepikiran pelakor, kalian lebih berharga dari itu. Guys, Iya, keren. gila sih. keren Bagus. banget. Bu Lala, gimana? Benar. Ada yang mau disampaikan nggak?
jangan main-main api deh. Oke, jangan main-main. Jangan main apa. Priska gimana Priska? Lebih saling terbuka aja, terus saling percaya, saling jujur, saling sama sering-sering melakukan hal romantis supaya tidak diambil pelakor. Oke, menarik nih. Benar, harus sering melakukan kegiatan romantis. Maulin gimana? Pentingnya komunikasi dalam rumah tangga dan omongannya Ashanti tuh agak benar yang dia posting. Hikmah dari drakor ini adalah Aduh, penting Aduh. malah. Iya. Ulang, Bertin. Maulin. Mati. Mati. Maulin. Giliran dia mau nyampein statement yang penting, dia nge-freeze dong. Halo Maulin. Gimana sih? Oke, nanti kita japri dia aja gimana. Lewat chat aja mau lewat chat. Oke, chat deh. Oke, kira-kira seperti itu ya. Maulin, kau masih online? Oh, udah enggak. Nggak ada. Ibu, terima kasih banyak ya waktunya udah Ya, sharing sama-sama. soal drakor yang fenomenal ini. Teman-teman juga terima kasih. Maulin, kamu udah balik lagi? Halo, Itu udah. Maulin. lanjut. Maulin, lanjut tadi apa Ashanti ngepost apa? Ya dia bilang intinya itu harus ngutamain emosionalnya anak. Jadi ngutamain anak, jangan mengutamakan kebahagiaan diri sendiri tapi kebahagiaan anak. Terus aku menyimpulkan lagi sama omongannya Mama Dede yang dia bilang boleh cerai itu kalau suami atau istri kita KDRT, udah itu aja gitu. Oke. Lebih dipertahankan. Kalau jadi tolok ukurnya di situ ya.